Karena mundurnya Alexa, banyak orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Meskipun ia masih memiliki film yang akan dirilis, tindakan mundurnya menunjukkan bahwa ia telah menyerah menjadi seorang aktris, baik itu keputusan sementara atau jangka panjang. Larut malam, Amelia berada di rumah sambil minum anggur dan menonton televisi. Berita hiburan saat ini terfokus pada prediksi penghargaan Adipurna. Saat dia melihat, matanya menjadi gelap karena sedikit ejekan. Alexa tidak akan memenangkan penghargaan kali ini. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Amelia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah tunangannya. Jadi, dia langsung bertanya, "Kenapa?" Karena dia mundur dari industri. Bahkan masuk nominasi saja sudah merupakan penghargaan yang cukup baginya. Tidak mungkin panitia penyelenggara akan mempertimbangkan seseorang yang mundur. Mengapa itu penting? Tidak ada aturan yang melarangnya, bantah Amelia. Itu informasi orang dalam, jawab tunangannya sambil duduk di sampingnya dan memberi isyarat diam. Alexa memang bisa berakting dan Kenzie memang kuat, tapi Mandala tidak punya kendali atas penghargaan Adipurna. Meski belum tercatat secara resmi, itu adalah aturan tak terucapkan di antara para hakim. Apakah kamu tidak melihat nama semua orang yang pernah menang? Pemenang manakah yang pernah mundur? Seseorang yang mundur, tidak akan pernah menang. Apakah itu berarti Alexa akan pulang tanpa membawa apa-apa? Amelia duduk. Itu tidak mungkin. Tuan Kenzie telah menghitung semuanya dengan cermat. Tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Tuan Kenzie memang mengesankan, tapi dia bukannya tanpa celah, ejek pria itu. Saya ingin melihat bagaimana Tuan Kenzie membereskan kekacauan ini. Bukankah kamu benar-benar dekat dengan Alexa? Sama-sama beritahu dia tentang hasil ini. Pria itu mencibir sebelum kembali ke kamar tidur, meninggalkan Amelia sendirian di sofa dalam keadaan sulit. Alexa adalah kakak perempuan Andre, tetapi mengapa dia harus terus peduli pada keluarga orang yang dia cintai? Ditambah lagi, Kenzie mungkin sudah mempunyai rencananya. Tidak ada alasan dia harus melibatkan dirinya dalam masalah ini. Larut malam, rumah tangga Pandebayang. Setelah kakek Sucipto mengatakan bahwa dia akan mentransfer saham kepada Bonita, dia segera meminta pengacaranya untuk mengatur semuanya secara rahasia. Dengan kata lain, Bonita akan menjadi pemilik baru rumah keluarga Pandebayang. Jika dia ingin seseorang pergi, bahkan Tuan Sucipto pun tidak akan berkata apa-apa. Dion dan Laura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berasumsi bahwa diamnya Bonita adalah karena dia terlalu takut untuk mengatakan apapun, jadi mereka terus bertindak di luar batas. Bonita tidak keberatan. Sesuai kata-kata Alexa, Bonita sudah memiliki segalanya, jadi mengapa repot-repot dengan Laura karena hal-hal sepele seperti itu? Sementara itu, Laura bukanlah api yang mudah dipadamkan. Dia selalu memiliki lingkaran kecil teman dan koneksi dalam industri hiburan. Karena dia kesal karena dipukuli oleh Alexa, dia memutuskan untuk menghubungi salah satu teman baiknya. Sebenarnya tidak masalah apakah aku menerima penghargaan atau tidak. Lagi pula, aku sadar kalau aktingku tidak bagus. Tapi Alexa berbeda, dia adalah bakat sejati. Jika Alexa tidak menang tahun ini, saya akan menjadi orang pertama yang menganggapnya tidak adil. Bonita dan Andre baru saja kembali ke rumah dan berdiri di belakang Laura, mendengarkan dia menyalakan api di seluruh industri. Mereka saling memandang, sebelum Bonita memberi isyarat agar Andre pulang terlebih dahulu. Andre dengan lembut menepuk kepala Bonita, mengabaikan Laura sama sekali. Dia tahu, bahkan jika Laura berlatih selama 10 masa kehidupan lagi, dia tidak akan pernah mengakali Alexa. Setelah Andre pergi, Bonita berjalan ke sofa di seberang Laura dan duduk sambil tersenyum. Saya masih merasa bahwa penghargaan itu seharusnya diberikan kepadamu.
Lihatlah cara kamu bertindak saat ini, kamu dilahirkan dengan bakat ini. Mendengar suara Bonita, Laura meletakkan telepon dan menatap dingin wanita di seberangnya. Apa? Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Tentu saja aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, Laura, tidak mungkin kamu bisa menghentikan Alexa untuk menang. Bahkan ketika kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu sebelumnya, kamu bahkan tidak layak berada di daftar nominasi akhir. Laura memandang Bonita dengan ejekan, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Yang dia tahu hanyalah, mertuanya pasti akan pergi cepat atau lambat, dan ketika saatnya tiba, tidak akan ada orang di sekitarnya yang membantunya. Namun, Laura tidak tahu bahwa banyak perubahan telah terjadi, tepat di depan matanya. Mengapa kita tidak bertaruh? Laura menatap mata Bonita dengan percaya diri. Aku yakin Alexa tidak akan memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik. Apa yang terjadi jika dia menang? Mari kita naikkan taruhannya. Jika Alexa menang, aku akan menceraikan ayahmu. Laura tertawa mengejek. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Bonita menatap Laura dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab, aku tidak akan bertaruh denganmu, karena aku tahu kamu tidak akan menepati janjimu. Tapi, aku yakin Alexa akan menang. Sedangkan kamu, sudah kalah kesempatanmu. Bonita, menurutku lebih baik jika kamu berhenti bersikap sombong. Lagi pula, kakek Sucipto pasti akan pergi suatu hari nanti. Bonita menyisir rambutnya ke belakang dan berdiri dari sofa sambil tersenyum geli. Apakah menurutmu aku masih peduli saat ini? Dia sudah memegang kartu asnya di tangannya, padahal waktunya tepat. Dia akan menunggu dan melihat ekspresi wajah Laura dan Tuan Sucipto. Saat ini, di dalam rumah sakit yang sepi. Setelah semua penindasan yang dialami Arsy, dia saat ini dipaksa oleh kakek Arifin untuk tetap di rumah sakit dan merawat kehamilannya. Kenyataannya, sejak hari ketika pengasuh memberitahunya bahwa Alexa juga hamil dan dia bisa menjual berita itu kepada paparazi, dia telah membuat rencana dalam pikirannya. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah melarikan diri dari rumah sakit. Tapi, dia saat ini tidak memegang uang, dan satu-satunya hal yang memberinya nilai adalah informasi yang dia pegang tentang kehamilan Alexa. Keputusasaannya untuk melarikan diri dan kebenciannya terhadap Alexa semakin meningkat, setelah dia melihat bahwa Alexa telah dinominasikan untuk penghargaan Adipurna, dan berita hiburan terus-menerus berputar di sekelilingnya. Tapi, dia tidak tahu kalau kali ini, dia praktis menyerah pada seluruh hidupnya. Bagaimanapun, toleransi Alexa ada batasnya. Dan Kenzie dan anaknya adalah keuntungannya. Selama beberapa hari terakhir, penggemar Laura dan penggemar Alexa bertengkar hebat. Setelah mendengar staf rumah sakit bergosip tentang berita hiburan, Arsy berpikir dengan hati-hati dan akhirnya memutuskan untuk tidak menjual informasi tersebut kepada paparazi. Lagi pula, paparazi itu disewa oleh orang lain, jadi mereka tidak akan bisa menawarinya banyak uang. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Jadi, pada akhirnya, Arsy menjadikan Laura sebagai sasarannya. Lagi pula, Laura pasti membenci Alexa. Laura tidak sulit untuk dihubungi. Yang harus dilakukan Arsy hanyalah menelepon manajernya, dan mengatakan bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan. Bagaimanapun, Arsy telah menjadi nona besar keluarga Geraldine selama bertahun-tahun, memasukkan beberapa nama besar ke dalam campuran tidaklah sulit untuk dilakukan. Namun, saat Laura mengangkatnya, dia cukup terkejut. Saya Arsy, putri sulung dari keluarga Geraldine. Laura tidak bodoh, dia tentu saja tahu status yang dimiliki Arsy di perusahaan Geraldine. Namun, karena Alexa, Laura menjawab dengan suara arogan dan menghina, "Oh, itu kamu."
Aku hampir mengira memang ada tawaran pekerjaan yang besar untukku. Aku punya informasi langsung mengenai Alexa. Apakah kamu ingin mendengarnya? Laura menganggap kata-kata ini cukup lucu. Nona Arsi, bukankah kamu berbicara kepada orang yang salah? Mengapa kamu tidak berbicara kepada media dan paparazi saja? Karena, kupikir kamu akan tertarik. Suara Arsi sedikit bergetar. Dia sebenarnya tidak yakin apakah Laura akan menerima tawarannya. Laura mengayunkan kakinya saat dia menggigit biji melon. Dia awalnya ingin menutup telepon Arsi, tetapi memikirkan tentang hubungan buruk antara kedua saudara perempuan itu. Dia bertanya-tanya apakah Arsi benar-benar memiliki beberapa informasi penting untuk ditawarkan kepadanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.